Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua saya hormati, teman-teman, terutama pemilih izin tambang. Nanti kita sharing, kita bertukar pikiran. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita melanjutkan perencanaan penataan pertambangan pasir yang sempat stagnan karena kita semua fokus menghadapi pencegahan corona. Jadi semuanya mulai dari perencanaan stockpile terpadu, kemudian jalan tambang pasir, hingga perencanaan untuk pajak pasir yang by sistem elektronik. Selama sekian bulan ini, 3-4 bulan ini, betul-betul kita masih dalam fokus penanganan corona, sehingga sama sekali tidak punya pikiran bagaimana menindaklanjutinya. Dan waktu itu kita nggak bisa berpikir kapan kira-kira corona ini selesai. Nah, begitu ini selesai tuntas, kita juga hari ini alhamdulillah kondisi Kabupaten Lumajang semakin baik di zona kuning, walaupun kuningnya itu masih belum kuning yang betul-betul stabil. Kuningnya Kabupaten Lumajang ini masih cenderung orange, yang artinya memungkinkan sewaktu-waktu bila ada penambahan positif corona, kita tidak lagi di zona kuning. Nah, karena itu sebagai informasi tambahan saja, selain masalah pertambangan pasir, kemarin saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, konsultasi ke Pak Kapolda, kita diminta dulu untuk fokus menangani corona ini hingga zona kuning yang mengarah ke hijau. Saat ini zona kuning tapi mengarah ke orange. Orange itu di bawahnya merah, atau sebelum merah itu orange. Sehingga beberapa kegiatan yang sudah saya putuskan melalui peraturan Bupati untuk kegiatan kemasyarakatan masih belum bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Jadi yang mau mantu, itu masih belum. Ya diundur lagi yang mau mantu, diundur lagi. Yang mau nyunat, kecuali mau kawin lagi, nah itu tidak bisa ditahan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya awali dulu dari informasi tentang stockpile terpadu. Beberapa hari ini saya komunikasi intens dengan PT JGU dan Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak, berkenaan dengan tindak lanjut untuk stockpile terpadu segera bisa dimulai atau segera bisa dilaksanakan. Stockpile terpadu ini bagi kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagai daya kontrol terhadap pasir yang dari pemilik izin tambang itu betul-betul berdasarkan atas area izin tambang yang ada atau atas hasil pertambangan yang telah memiliki izin. Persoalan masih ada ilegal, ya nanti kita bahas satu-satu. Tapi sekarang perencanaan yang kita bangun, perencanaan yang kita akan lakukan adalah mengarah kepada mekanisme sistem supaya semuanya terkontrol. Sistem stockpile terpadu ini adalah memadukan stockpile. Jadi siapapun boleh memiliki atau mengurus izin stockpile, tetapi kami mengatur tempatnya supaya tidak berada di area yang kita tidak kontrol. Jadi kira-kira bayangannya nanti model kayak kaplingan. Kita siapkan sekitar 12 hektar. Jadi tahap awal ini yang sedang kita proses adalah tanahnya PTPN 12 dan sudah kita koordinasikan untuk kita gunakan
sekitar 6 hektar. Kalau 6 hektar ini dibagi 2, maka akan ketemu 3 hektar. Nah, kemarin berbincang, kira-kira berapa yang dipakai untuk stockpile? Kalau dibuat moving kira-kira 3 hektar kemarin itu terlalu besar. Nah, maka pilihannya sudah yang dibuat stockpile, ditata itu sekitar 4 hektar. 4 hektar itu kalau dibagi per stockpile 1000, cukup ya 1000? 2000 per satu stockpile. Ya 2000 lah, atau 1500 lah, 1500, 2000 itu bisa menampung sekitar 15 sampai 20, bahkan sampai 25 stockpile. Masih ada keleluasaan untuk moving atau untuk bergeraknya armada, mulai dari mengatur jalan antar stockpile berjajar gitu kira-kira sampai kepada tempat parkir. Jadi kalau tempat parkirnya memungkinkan untuk hanya pada truk armada untuk yang armada berat atau armada besar, nah artinya bahwa ada pergerakan yang bisa kita atur antara waktu mulai pengangkutan sampai pemberangkatan, atau mulai pengangkutan sejak awal di stockpile sampai pemberangkatan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan stockpile ini dengan teman-teman yang ada di pemerintah provinsi dengan pihak BUMD. Itu gambaran umumnya. Nah, sehingga ke depan stockpile ini akan dipadukan dengan sistem perpajakannya atau kontrol SKAB-nya. Jadi siapa yang memiliki stockpile, dari mana pertambangan stockpile itu nanti akan ketahuan hingga pasir ini menuju kemana. Kalau dalam tahap pertama ini sekitar 6 hektar itu bisa menampung sampai 20-25 stockpile. Begitu nanti ada penambahan 6 hektar lagi, maka itu bisa menampung lebih banyak lagi, bisa hingga 40 stockpile. Saya kira kalau sudah 40 stockpile sangat cukup lah. Sangat cukup untuk memadai hingga perputaran tata niaga atau perputaran manajemen pertambangan pasir di Lumajang bisa lebih terkontrol. Nah, tentu ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, masih perlu rekayasa, masih perlu penelaahan yang kami semuanya akan berunding bersama-sama untuk memastikan bagaimana mekanisme yang terbaik bersama seluruh pemilik izin tambang. Pada prinsip ini kami siap evaluasi, atau kami siap menerima koreksi, atau kami siap menerima banyak saran yang berkenaan dengan mana yang terbaik. Nah, berikutnya, begitu mekanisme yang ada di stockpile terpadu ini nanti berjalan sebagaimana harapan kita semuanya, kita bisa memastikan berkenaan dengan pajak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Susi, sekarang sedang uji coba elektronik pajak pasir itu di pintu Pronojiwo. Iya betul, Bu Susi. Masih jalan ya? Yang rekayasa kemarin itu? Oke, nanti tinggal dilaksanakan. Kalau nanti by system sudah ada perpajakan yang sistemnya elektronik, ada monitoringnya, ada CCTV-nya, ada kontrol terhadap kendaraan pengangkutnya, berapa kendaraan yang sudah terdaftar sebagai pengangkut pasirnya, maka kita bisa memperkirakan betul. Kalau sebulan ini perpajakan itu
perputaran uang yang diterima PAD oleh Kabupaten Lumajang ini bisa diukur dalam sebulan, maka bisa mengukur selama setahun kira-kira dapat berapa. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman penambang, saya akan berusaha berikhtiar untuk secepatnya stockpile terpadu ini berjalan dengan baik, hingga kita begitu sudah merencanakan, sudah mulai melaksanakan stockpile terpadu, perencanaannya sudah matang, baru saya akan mengusulkan kepada Ibu Gubernur untuk moratorium dibuka. Itu soal stockpile terpadu. Nanti kita bisa diskusi soal itu. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah soal jalan tambang pasir. Saya menyadari betul bahwa beberapa waktu lalu ada kondisi yang kita semuanya tentu saling melakukan evaluasi. Ya, kami pemerintah belum pada posisi memastikan terkait dengan jalur yang betul-betul aman untuk dilewati truk tambang pasir. Tetapi kami juga berkeinginan supaya teman-teman yang telah bersepakat dulu ketika jalan tambang pasir ini menjadi kebersamaan antar pemilik izin tambang untuk membangun di area pertambangannya sendiri, harapan kami itu tetap menjadi komitmen yang itu semua harapan kami menjadi bagian dari penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada di pertambangan pasir. Saya terus terang, saya sampaikan di banyak tempat bahwa ayo kami ingin membangun infrastruktur yang ada di masyarakat supaya masyarakat benar-benar mendapatkan atau menikmati hasil pembangunan yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi kalau kami membangun jalan, terus kemudian jalan itu digunakan truk tambang pasir, tentu pasti tidak akan bertahan lama. Nah, lagi-lagi nanti pasti akan konflik dengan masyarakat. Lagi-lagi nanti tidak akan selesai. Mungkin masyarakat akan memilih dengan caranya masing-masing untuk memastikan terhadap kehidupannya masing-masing. Saya dulu masih ingat ada beberapa teman yang mungkin dulu mengikuti ketika problem antar masyarakat yang ada di Jarit Uranggantung. Saya berulang kali ke Uranggantung untuk memastikan bahwa bagaimana ada kompromi antara pemilik armada dengan masyarakat yang tidak mau jalannya digunakan sebagai lewatnya truk tambang pasir. Saya menyadari pasti terganggu, debu, jalan rusak, anak-anak mereka nggak bisa leluasa untuk berangkat ke sekolah, mau ngaji juga nggak bisa, sudah banyak. Kalau diurai banyak, problemnya banyak. Nah, bisa jadi yang saat ini juga akan terjadi begitu. Ini belum akumulasi saja, atau belum akumulatif. Lama-lama kalau ini dibiarkan pasti akumulatif, persoalannya pasti akan memuncak. Nah, saya tidak ingin ini menjadi persoalan yang memuncak. Karena itu ayo kita selesaikan di awal. Nah, benar sudah. Jalan khusus tambang pasir benar, sudah benar. Saya kemarin menyusuri yang dulu waktu itu saya ke sana belum jadi jembatannya. Kemarin sudah jadi jembatannya. Tentu kalau beberapa titik bisa melakukan mekanisme yang dulu dilakukan, saya yakin kok ini bisa kita lakukan bersama. Kalau jalan tambang ini bisa menjadi komitmen kebersamaan antara pemilik izin tambang dengan truk dan pemilik armada atau sopir, maka saya yakin bahkan bisa jadi jalan tambang lebih bagus dari jalan umum. Saya yakin itu. Karena menghitungnya sangat mudah. Digunakan sendiri, diperbaiki sendiri, dipelihara sendiri, digunakan dengan seluruh keuntungan yang memungkinkan bagi pemilik izin tambang pasir bisa memaksimalkan potensi pertambangan. Mau dibuat mekanisme yang lebih bagus bisa,
Sepanjang jalan dipakai setiap malam misalnya, ada lampunya, ada CCTV-nya, bisa. Nah, cuman memang ini butuh mekanisme bersama, butuh berbincang bersama supaya ke depan kita ini betul-betul bisa menata pertambangan pasir. Saya yakin kalau ini bisa kita tata, maka Lumajang akan menjadi percontohan pertambangan pasir yang luar biasa. Saya yakin itu. Tinggal nanti diatur mekanisme antar masyarakat supaya terkait dengan truk, terkait dengan sopir bisa melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang terjamin. Ke depan ada banyak ide-ide yang bisa kita lakukan. Seluruh pekerja tambang pasir bisa diusulkan atau bisa kita jaminkan dengan BPJS yang menjamin terhadap kegiatan pekerjaan mereka. Bisa. Misalnya ada asosiasi pekerja tambang. Misalnya ada asosiasi yang menghimpun mereka semua terkait dengan jaminan terhadap kehidupan mereka semua. Bisa. Tapi harus bareng, harus bersama. Berikutnya yang saya sampaikan soal masih banyaknya pertambangan manual yang tentu ini harus ada kompromi antara pemilik izin tambang dengan masyarakat yang menambang. Kemarin saya mendapatkan saran, mendapatkan usulan, mendapatkan masukan. Misalnya yang nyedot-nyedot itu kita putuskan bersama, tidak hanya sepihak dari pemerintah untuk tidak diperkenankan atau tidak boleh. Bagi yang manual tinggal dikompromikan dengan penambang. Bagaimana komprominya? Ayo bareng-bareng. Begitu harus difasilitasi pemerintah, ayo saya fasilitasi. Kalau Pak Camat tidak mampu mendialogkan antara pemilik izin tambang dengan masyarakat, saya turun, tidak apa-apa, saya turun. Saya sendiri yang akan memfasilitasi, tidak apa-apa. Tapi Pak Camat saya turun bisa memfasilitasi ya teman. Ayo, saya ingin semua ini menjadi catatan bersama. Saya turun ke masyarakat, saya turun menyelesaikan konflik tambang supaya apa? Supaya menjaga stabilitas yang lebih kondusif. Kita semua sudah punya pengalaman saling kancil, itu sudah itu masa kelam kita, masa lalu buruk kita. Jangan sampai terulang dan itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, beberapa hal yang ingin kami sharing, dialogkan dengan teman-teman pemilik izin tambang. Nanti saya harap ada titik temunya. Kita urai satu-satu masalahnya. Walaupun yang hadir di sini dengan banyak masalah yang berkenaan dengan pengelolaan izin tambang, soal apalagi pengelolaan pertambangan yang harus atau yang belum ada titik temu dengan masyarakat. Oke, nanti kita tuntaskan satu persatu. Tapi saya ingin dimulai dulu menyelesaikan persoalan ini dengan atau berkenaan dengan jalan tambang khusus dulu. Saya kira itu, marilah kita buka bersama-sama pertemuan ini dengan bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Terima kasih. Saya minta Pak Kajari dulu menyampaikan salam kenal dulu. Saya lepas saja Pak ya. Saya kalau pakai masker agak kencang, jadi suara saya nanti agak kurang. Terima kasih Pak Bupati, Pak Catorik yang terkenal ini. Saya sebelum masuk ini saya buka YouTube, banyak Pak Torik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di petang ini saya bisa berkumpul, suatu kehormatan buat saya. Di hari pertama saya dinas ini, saya bisa berkumpul dengan bapak-bapak semua. Tentunya sebelumnya tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam untuk junjungan kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati yang terhormat, kemudian Pak Kasiter mewakili Pak Dandim, Pak Wakapolres mewakili Pak Kapolres, rekan para Kapolres, Pak dan Ramil, para camat, para dinas,
dan para pengusaha yang berbahagia. Mungkin ini hari perkenalan, hari rapat saya pertama dan perkenalan pertama saya. Mungkin saya pernah hadir, nama saya Sugeng Riyadi. Mungkin kalau bahasa Jawa artinya selamat lebaran. Kebetulan saya lahir di malam takbiran, jadi saya punya ulang tahun 2 kali. Setiap malam takbiran saya ulang tahun, nanti di Masehi saya ada ulang tahun. Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi kajari di sini. Kemudian hari Selasa tanggal 30 Juni kami telah melakukan sertijab dengan kajari yang lama, dan hari Rabu kemarin saya mulai bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Lumajang hari Rabu dan Kamis, Jumat, dan hari ini juga hari pertama saya. Saya baru bertemu dengan Pak Bupati baru tadi pagi. Nah, saya pernah kalau pada saat saya masuk ke kantor Pak Bupati sedang ada kegiatan di Malang ya Pak ya. Nah, jadi hari pertama saya berkunjung di Polres pas juga hari Bayangkara kayak Pak Kapolres ya. Bapak-bapak yang berbahagia, kami dari Kejaksaan tentunya mengucapkan terima kasih atas sambutan Pak Bupati yang berkenan menerima kami sebagai kajari. Mudah-mudahan kami dari Kejaksaan bisa memberikan kontribusi. Jadi siapapun instansi vertikal, apakah dari Kapolres, apakah dari Dandim, apakah dari Kejaksaan, misinya sama Bapak. Misinya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang baik, bagaimana kita bisa memberikan masukan untuk pembangunan daerah. Jadi kalau saya tugas di sini, saya harus bisa meresapi masyarakat di sini. Apa yang bisa saya berikan untuk pembangunan di Lumajang. Ini misi-misi saya. Sama, kita misi sama ya Pak ya. Bapak yang hormat, mungkin tadi Pak Bupati sudah banyak mengulas. Ya kalau dari kami, mungkin saya pertama kali masuk di wilayah Lumajang. Tentunya saya belum terlalu banyak sekali untuk bisa mendapatkan berbagai pendapat dan saran. Untuk sementara, jujur saya masih menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di Lumajang, khususnya tentang pertambangan yang saat ini sedang marak. Kemudian tentunya misi kami adalah seperti saya sebutkan tadi, kami punya misi untuk membantu pemerintah daerah, dan tentunya misi utama kami adalah melakukan penegakan hukum. Dan kita harus konsekuensi untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian di mana tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk wilayah Lumajang. Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Bupati sudah pada awal prakata sudah banyak memberikan arahan tentang konsep-konsep yang untuk pertambangannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai stopel, terpadu, pajak elektronik, jalan tambang. Itu semua adalah dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bupati, Pak Bupati pemerintah daerah, saya yakin dalam memberikan kebijakan itu tujuannya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau untuk kepentingan pribadi tentu sudah salah. Nggak mungkin Bupati memberikan, pasti tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana mungkin untuk sementara, mungkin dalam hal jalan tambang yang mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, Pak. Dimana fungsi-fungsi jalan desa ya untuk desa, jalan untuk pertambangannya gunakan untuk pertambangan. Umpamanya pemerintah daerah sudah menyiapkan jalan untuk angkutan, itu sudah difungsikan dengan baik. Berbeda dengan jalan desa yang memang untuk masyarakat. Sebab jalan yang difungsikan sudah dibuat oleh pemerintah daerah untuk pertambangan, tentu pada saat dibuatnya juga menggunakan uang negara. Tentu juga pemerintah sudah melakukan kajian-kajian bagaimana untuk melewati jalan tersebut. Jadi itu yang harus bisa kita maksimalkan. Dan tentunya untuk jalan desa yang kita sama-sama pelihara. Kita perbaiki jalan desa tersebut jangan usah rusak dengan APBD, tapi kalau bisa jangan untuk pertambangan karena nggak mungkin bisa awet kalau jalan desa atau jalan dipakai untuk truk-truk yang bertonton. Nah, itu sekitar masukan aja. Pada intinya saya masih menginventarisir Bapak Ibu ya, masih menginventarisir permasalahan apa yang nanti bisa kami berikan, apakah kami nanti Pak kami bantu juga dalam rancangan perhubnya, ya rancangan perintah daerahnya mungkin kami bisa berikan masukan, dan mungkin dalam hal tentunya kami karena fungsi kami adalah penegakan hukum, tentu kami akan konsekuen melakukan penegakan hukum. Kami akan konsekuen melakukan penegakan hukum. Mudah-mudahan semua permasalahan dapat kita selesaikan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di Lumajang. Saya bertugas di Lumajang, saya bisa menjiwai masyarakat dan bagaimana
kita bisa ikut mensejahterakan masyarakat Lumajang. Tentunya tentunya saya hanya bisa dengan evis, dengan saran, dengan kebijakan-kebijakan. Itu perkenalan sedikit saya. Mudah-mudahan selebihnya kita bisa berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu kalau kalian pesan, nggak usah sungkan-sungkan, silakan datang ke kantor saya. Kita bisa sharing, kita bisa ini. Nanti mungkin Bapak nggak sempat ke Bupati, bisa juga ke saya, atau mungkin bagaimana ketemu di jalan, bisa juga memberikan masukan saya. Ataupun punya masukan masyarakat, nanti juga akan saya sampaikan ke Pak Bupati kalau dia sempat. Jadi itulah perkenalan singkat saya. Mudah-mudahan saya bisa dapat diterima Pak ya di wilayah Lumajang. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Selamat Hidayah Pak Sugriyadi. Bapak Ibu semua saya hormati, saya ingin langsung kepada fokus utama, yaitu jalan khusus tambang pasir. Siapa yang bisa menjelaskan dulu nih soal jalan khusus tambang pasir dari teman Pak Parman? Benar ya Pak Parman ya, nanti ditambahi ya sama teman-teman di izin tambang yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati tidak bisa maju persatu-persatu, tidak mengurangi waktu kami. Dan alhamdulillah pada siang atau sore hari ini diberi kesempatan untuk memaparkan dan memberi saran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk perintah untuk perbaikan jalan sudah dimulai mulai kemarin. Alhamdulillah ada Pak Yuni yang mengawal. Pak Yuni ada? Kemarin. Jalan jalur ada Pak Yuni. Terus ini disinggung tentang masalah pertambangan tadi, tentang masalah sedotan. Jadi saya khusus jalan dulu. Jalan dulu. Kalau udah jalan udah kita kerjakan, nanti tinggal udah insya Allah udah 30%. Ya Pak Yuni, 30% dari titik yang paling parah udah kita tangani kemarin dan nyambung yang sekarang. Ya. Untuk jalur itu. Butuh berapa waktu? Ya yang kita kemarin ajukan sama panjenengan itu kurang lebihnya kan 2 minggu, tapi Pak Bupati waktu itu memberi 1 minggu lagi untuk spare waktu biar kita agak leluasa untuk mengerjakan, biar pengerjaannya itu semakin maksimal kayak gitu. Jadi gini, yang titik-titik air, hanya titik-titik nyebrang air? Ada 4 titik harus nyebrang air, harus butuh jembatan. Dan kita sesuai awal yang dulu Pak Bupati waktu jenengan dikepung warga orang gantung, yang sebelah kanan pro harus dibuka, yang sebelah kiri harus ditutup. Ya kan? Enggak, waktu itu. Oh, dikepung? Iya kan waktu dikepung bang, satu gitu. Iya. Jadi kita waktu itu alhamdulillah dari kepolisian dari Lumajang waktu itu Pak, dan kita bukan warga orang gantung, akhirnya hadir di sana memberikan jawaban bahwa jalan yang ditambang 21 hari akan selesai kan gitu. Artinya alhamdulillah semuanya akan clear. Gitu. Yeah. Terus tentang jembatan, ya memang kita butuh ini koordinasinya ini tentang mekanisme ataupun pembiayaan, mekanisme pembiayaannya. Yeah. Itu gini, kalau dilihat dari penambang di Gondoruso sendiri banyak penambang yang vakum. Jadi apa sebabnya vakum? Ya satu kan kita nambang di aliran sungai, bukan lahan kandasan. Jadi kan musiman, Bapak Jadi musimannya itu nunggu banjir kan itu, baru banyak pasir. Kalau sekarang ini seperti terus saya udah jalan ke Pak. Kami sendiri sudah nggak ada pasirnya. Iya, open lah, tapi tidak maksimal. Apa open? Ya istilahnya, ya seadanya. Daripada kita penambang tidak bekerja kan malu kan gitu Pak. Hah? Malu? Iya malu Pak. Kita udah izin mahal-mahal, tidak kerja kan malu kan, juga bagi lingkungan juga kan malu, bagi keluarga juga malu. Salib kok apa? Iya pokoknya penambang itu ya statusnya ya harus tambah lah kan gitu lah, harus tambah. Enggak, gini kenyataan Pak. Jadi saya di jalan tepat, maksudnya ya saya kerja, ya cuma gitu-gitu aja, ya gitu-gitu aja. Tidak ada apa yang maksimal. Soalnya
kita kerjakan itu di aliran sungainya, Pak. Jadi memang beda, ada tambang pun ada dua jenis, yaitu di kandasan atau di aliran. Kalau di aliran ini kan udah selesai, kedalaman kita terbatas kan itu, tidak bisa. Ya. Nah itu, jadi di Pak Suwito ini Pak Bima juga itu biasanya pakai alat berat, sekarang juga ikut nyedot. Karena apa? Jujur kita memang ada kendala di harga, Pak. Dulu waktu pertama buka. Ini mulai nyedot mana ya? Tambang sih. Enggak. Jalan sih. Nah, kalau tambang memang Kalau ini tak tuntaskan. Nanti kan ada pemilik izin lain yang di aliran itu mana saja. Terus kan maaf. Jadi kalau dilibatkan, makanya nanti pembiayaan ini dikaitkan untuk siapa, ditumpahkan ke siapa. Nah kita juga sebagai penambang sekaligus kepala desa juga tahu bahwa di desa kami banyak yang vakum, gitu loh. Apakah itu termasuk nanti bisa disuruh bikin? Saya ingin itu. Berapa jumlah total khususnya yang di sekitar mulai Jugong, ya Pak? Bondoruso aja dulu. Bondoruso, Kalibendo, vakum. terus Jugo Sumberwulu. Ya. Itu ada berapa pemilik izin tambang? Piro total? 14. Enggak mungkin lah 14. Oh, itu tambah 8, tambah apa? Duh, mati kaya. 21 Pak Korman. Itu meliputi Bondoruso, Bades, sama Kalibendo, Jugo. Kalau yang di Bondoruso insya Allah 7 sebenarnya. Ya, Bondoruso 7 udah tinggal yang aktif ya sama di aliran itu. Kita tinggal ada 4, tidak salah. Tinggal 4 ya? Iya, Pala Anugerah Semeru udah aktif. Yang di Bades mungkin Tinasih udah ada aktif, alatnya udah ada kemarin. Maksud saya begini loh. Kenapa ini diinventarisir supaya nanti ada pertanggungjawaban lek iki dalani harus ada perbaikan sopo sing dandani. Kan kita kemarin dulu sepakat yang memperbaiki ini ya pemilik izin tambang dulu dengan mekanisme urunan. Kan begitu dulu, kesepakatan dulu. Oke. Nah, ini bisa kita mulai lagi terus modelnya ya opo. Jangan-jangan begini, nanti begitu sudah diperbaiki, ini 2 minggu kita perbaiki jadi, terus rusak, terus nggak ada yang bertanggung jawab memperbaiki, habis itu lewat jalan lagi, dan begitu lewat jalan lagi masalah lagi. Saya nggak mau begitu. Ya itu, kalau kita libatkan di penambang sudah bikin yang awal di program pemerintah bikin jalur tambang, dan itu pun tidak maksimal. Maksudnya saya juga waktu itu mengatakan tentang panjenengan bahwa itu sifatnya sementara, tidak bisa sesuai yang digambar. Soalnya apa? Kalau sesuai yang digambar pinggir tebing itu butuh berapa bulan lamanya. Tapi kalau kita sementara, itu nanti sambil pengalian ke jalur yang dimaksud permintaan warga yang punya lahan, kan itu minta di pinggir tebingnya, di pinggir sungainya, kan itu. Di atas itu ya? Ya, ya di atas. Nah sekarang kejadian begitu tidak ada pengalian ke tebing, akhirnya ada banjir kemarin kan rusak semua, banyak yang rusak gitu. Oke. Jadi kalau mohon maaf, kalau misalnya sekarang untuk pembiayaan ini, yaitu tadi saya sudah mewakili dari seluruh penambang, bahwa penambang yang misalnya sekarang aktif, apakah nanti ikut terlibat untuk pembiayaan misalnya, itu. Jadi, makanya sekarang begini, kan ada saran dari kejaksaan bahwa supaya penarikan iuran ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi pungli, tidak menjadi masalah yang ranahnya bisa diperdebatkan di masalah hukum. Kan kemarin usulannya disarankan pakai
membentuk koperasi. Itu salah satunya. Jadi para sopir itu melintas di jalan khusus tambang, ya kontribusi tadi itu ya menjadi bagian dari iuran sebagai bagian dari anggota koperasi, sekaligus untuk memperbaiki jalan kalau ada yang rusak. Transparan, terbuka, semuanya yang mengelola ya terbuka, transparan, yang namanya koperasi. Ada yang begitu usulannya. Ya, ada lagi yang usulannya dibebankan kepada pemilik izin tambang. Kan begini, ada masalah. Begitu sopir ini dipegangi uang oleh pemilik armadanya atau pemilik izin tambang, itu kan nggak diberikan semua, ya kan? Ya, betul. Misalnya dipegangin uang untuk urunan atau portal tadi itu yang kemarin-kemarin ini yang bermasalah itu. Misalnya dipegangi 15.000, paling yang dikasihkan hanya 5.000. Mana sih ngomongnya Bu? Tidak bayar juga ada. Itu faktanya gitu loh. Sekarang dibebankan kepada mereka dengan mekanisme iuran pakai koperasi tadi juga faktanya begitu. Tapi sekarang kalau ini dibebankan kepada pemilik armada atau yang dibebankan kepada pemilik izin tambang yang tambangnya beroperasi, saya nggak tahu, saya belum punya keyakinan ini benar-benar bisa dilakukan karena pajak kayak seorang sih enggak. Termasuk saya. Ya, Iya. efisiennya mohon maaf. Efisiennya memang Karena tetap di itu akumulatif mobil, loh. Nanti itu akumulatif. Beda ya, gini. Beda mengeluarkan uang per hari dengan nanti diakumulasi per bulan. Begitu nanti pemilik izin tambang ini ada beban lagi per bulan, itu ya nunggak-nunggak lagi. Begitu nunggak-nunggak lagi, nanti begitu ada harus dibenahi jalan tambang kalau rusak ini, ya tidak ada uang. Nah, Ya. saya mau menyelesaikan ini dulu deh, supaya jalan tambang nanti ini Ya. benar-benar tuntas dan truk pasir tidak lagi lewat jalan umum. Wes, ya apa ayo? Saya kasih. Ini Pak, kan ada asosiasi di sini Pak. Asosiasi APRI itu tugasnya untuk membenahi tempat tambang itu dengan menarik iuran itu diberikan oleh APRI yang bertanggung jawab. Kan ada Yang ikut APRI ada berapa? banyak Pak. Iya, ada berapa itu? Banyak itu ada berapa? Yang pemilik IUP itu APRI Pak. Ada berapa semua? 50 yang kerja mungkin 30 Pak. Ya, 30, oke. Iya. Ya, terus? Ya itu yang ditugaskan ke APRI oleh Pak Bupati untuk menarik iuran daripada dulu itu iurannya besar tapi nggak ada hasilnya. Sekarang itu diberikan APRI yang bertanggung jawab. Kan di APRI itu ada koordinator-koordinator, Oke. wilayah-wilayah. Ya, nanti baru kita akan bicara soal itu, soal mekanisme Itu organisasi yang asosiasinya itu. ditugaskan karena sesuai dengan APRI kan punya ADART juga. Aturan-aturan yang dilakukan oleh APRI. Terus kalau saya double ya, Pak? Ya, urusan APRI Pak, kerjasama dengan Polres, kerjasama dengan Kejaksaan, kecamatan, itu jadi kerjasama. Ya. Ada petugasnya, itu lebih baik daripada perorangan uangnya diambil tapi nggak, kasihan yang memiliki tambang Pak, yang sudah mengerjakan dulu tapi nggak dapat apa-apa, ketika rusak pemilik tambang lagi yang kena. Nah itu, jadi lebih baik diberikan APRI, asosiasi ini yang mengurusi tentang jalan itu. Oke, habis ini Pak Sofyan menjelaskan. Tapi intinya begini, saya ingin menyampaikan begini. Wes, jalan khusus tambang pasir ini silakan dikelola. Toh jalurnya sudah difasilitasi oleh pemerintah. Proyek Semeru juga sudah memfasilitasi. Kan tinggal dimanfaatkan sendiri. Soal bagaimana membangun jalannya ya sudah, kami sebenarnya mau pasrah kepada teman-teman pemilik izin tambang. Yang penting truk ini tidak lewat pemukiman padat penduduk, nggak lewat jalan umum supaya kami bisa bangun jalannya. Begitu. Wes ngono tok, intine ngono. Ya apa carane? Mau dipakai jembatan sing tingkat itu enggak apa-apa kalian. Mau dipakai cor yang berlapis-lapis enggak apa-apa.
Yang penting itu untuk mereka, untuk semua yang ada di dunia pertambangan di Lumajang ini. Ya, Pak Sofyan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati dan Bu Bunda Wakil Bupati dan Bapak Kejari dan Memang beda kalau ketua APRI. Penambang-penambang lain sampai APRI beda. masih kecil Pak. Ya, kecil. Fokus pada persoalan jalan tambang Pak Bupati. Sebetulnya kasus yang dihadapi masing-masing pemilik izin itu beda-beda. Ada yang jalan tambang tidak ada masalah. Taruh saya tidak ada masalah dengan jalan tambang dan masyarakat kondusif. Cuma permasalahan saya dengan penambang ilegal. Yang utama sekarang memang fokus Pak Bupati ke persoalan jalan tambang yang tidak pernah kunjung selesai. Saya sepakat yang diusulkan Pak Bupati untuk jalan tambang itu disiapkan oleh pemilik izin dan pembagiannya ya proporsional Pak Bupati. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Parman tadi ada yang tidak aktif, tapi kan tidak selamanya tidak aktif. Masih ada harapan untuk aktif pada saat musim penghujan. Itu pembagian besaran iuran kewajiban untuk membangun itu ya proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan kalau penambang ini saya pikir kalau untuk bangun jalan tidak susah Pak Bupati, betul. Asalkan ada kepastian, ada kejelasan dari Pak Bupati untuk mendelegasikan pada penambang, dibebankan pada penambang termasuk maintenance-nya. Ya. Karena maintenance ini sekarang bangun, kalau tidak ada maintenance pasti jangankan jalan yang baru dibangun, jalan yang sudah lama dilewati aja cepat rusak. Mengikat itu loh ya opo. Ya. Ngikat teman-teman penambang misalnya film urunan gitu loh. Ayo, itu aja saya pikir. Ya maka dari itu nanti kan disepakati nanti penambang yang punya persoalan dengan jalan tambang kita kumpulkan, kita sepakati untuk membenahi jalan tambang termasuk membuat bila perlu membuat baru, terus maintenance-nya ya diserahkan kepada pemilik izin. Tentunya untuk supaya tidak pada saat rusak bisa masih butuh narik, ya dilakukan portal, tapi diserahkan kepada koordinator di daerah sana. Portal itu dari iuran uang atau apa? Ya, supaya proporsional kita hitungnya per rate, jadi setiap lewat kita dan laporannya jelas Pak Bupati. Jadi harus ada yang bertanggung jawab. Berarti kan nggak pegang uang, hanya pegang rate aja, hanya pegang. Kalau ya sama dengan pajak kalau seperti itu berarti bisa tidak dibayar. Jadi spontanitas, jadi setiap lewat bayar kesepatannya berapa, taruhlah 10.000 misalnya. Ya 10.000, padahal kapasitas di sana itu kan cukup banyak. Mungkin 1 tahun lebih 1 miliar. Lebih. Iya. Ya kalau selama ini kan ditarik kan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Siapa yang dipakai untuk apa kan tidak jelas. Kalau dibebankan diberikan apa? Semacam penugasan gitu ya. Artinya bahwa jalan tambang ini dipelihara dan dibuat oleh pemilik izin yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Memang tidak semua pemilik izin butuh jalan tambang. Kalau saya terus banyak lagi yang tidak butuh jalan tambang. Dan di daerah sekitar itu masyarakatnya kondusif. Jadi sepakat yang disampaikan Pak Jamal tadi diserahkan kepada pemilik izin, mulai dari pembuatan sampai maintenance-nya. Kalau ada yang tidak kooperatif atau misalnya tidak ya nakal, ya sanksinya kita kan sudah dalam wadah asosiasi, sanksinya ya kita tidak boleh lewat. Ini kan kepentingan bersama. Kalau mereka tidak bangkang, tidak mau bergabung, ya suruh bikin jalan sendiri. Siapa yang jamin? Sing wani ngono iku sapa? Yang kita kan karena ada kelompok. Taruh begini Pak Bupati ya, di daerah Gondoruso dan sekitarnya itu kan ada koordinatornya. Terus itu kalau yang nyegah itu sama-sama penambang itu kan ya malu lah, masa saya ada urunan terus saya mau lewat ya malu Pak Bupati. Artinya konsekuensinya sanksi moral gitu. Katanya penambang ini sudah naik anunya. Jadi masuk apa
derajatnya sudah Iya. tidak naik. Masa terus tidak ikut turunan? Stop apa? Stop dulu nanti dilanjutkan. Pak Parman. Ya. Kasus dulu itu sampai apa? Sampai pengelolaan soal uang, soal digunakan untuk apa, soal itu ayo dijelaskan sampai punya hutang belum bayar itu ayo dijelaskan coba. Ini awal mulanya kita mengadakan penarikan. Dulu di perbatasan Bondowoso Jugosari, kita ada disidak sama Semeru Provinsi. Ya. Waktu itu Pak Nur. Oke, Pak, ini ada Pak Inggi juga ya. Ya, waktu itu bersama beliaunya. Sama dari Koramil Candipuro. Waktu itu Pak Rohim. Iya, waktu itu nggih sama Pak Nur itu. Kita waktu itu menata bikin jalan. Terus di situ ada temuan bahwa di cekdam itu dilalui kendaraan, Pak. Di situ ada lubang yang di tengah-tengah cekdam. Ya. Itu lubang, suruh benahin. Nah, anggarannya dari mana? Saya kan gitu. Waktu itu kita kan cuma nguruk-nguruk aja. Kita butuh semen, butuh tukang, kan gitu. Akhirnya tolong Pak, jangan sampai lewat sini. Akhirnya waktu itu ya kita mendadak di situ minta bantuan sama sopir, Pak. Ya. Minta bantuan. Waktu itu 10.000. Tapi ada yang bayar 5.000, ada yang nggak bayar. Sumbangan lah. Ya sumbangan waktu itu untuk ngecor itu. Nah, itu biaya habis 4.600.000. Waktu itu kami talangi sendiri. Narik waktu sumbangan 2 hari, itu dapat 2.300.000 insya Allah. Nah, akhirnya kita ada yang laporin. Waktu kita koordinasi di Polsek Candipuro, ya Pak Inggi ya. Waktu itu saya ditanya ada tarikan ini gimana saya jelaskan itu. Nah, akhirnya sampai mengarah ke kita koordinasi di Balai Desa Bondowoso. Ya. Akhirnya waktu itu jalan saya tutup, soalnya kita tidak mau dikomplain sama pihak Semeru atau pengairan karena kita belum menyelesaikan jalan tersebut. Akhirnya di Bondowoso semuanya hadir waktu itu, dari Bapak Asisten juga gitu, waktu itu Pak Jadi ya. Hadir dari instansi-instansi itu hadir semuanya, dari Candipuro hadir. Akhirnya sampai sepakat untuk penggalian dana dari sopir 10.000. 10.000 kegunaannya untuk bikin jembatan di penyeberangan. Rencananya kan ada 5 titik. Ya. Yang kemarin dari survei itu termasuk salah satunya. Di situ dibentuklah panitia pungutan. Alhamdulillah saya Yang bentuk siapa? waktu itu bersama di situ. Antar penambang. Bukan, ya penambang ada, sopir ada, terus dari dinas dari pemerintahan juga ada. Waktu di kecamatan kan? Di Balai Desa Bondowoso. Waktu itu kami masih penambang waktu itu. Belum kepala desa. Bukan kepala desa. Ya. Itu akhirnya dibentuk 10.000 untuk membiayai jembatan. Kan itu, Pak. Jembatan akhirnya yang dibikin ketua penanggung jawab kami. Pak Yudi sebagai korlap ya kan, pelaksana gitu. Dan saya sebagai waktu itu tidak ada yang berani, yang bertanggung jawab untuk bikin mengarsiteki lah jembatan itu. Makanya waktu itu mohon maaf saya jawab dengan berapa garansinya 100 tahun itu aja. Ya agak stres sebenarnya siapa yang biayain ini kan gitu. Akhirnya Pak Yudi tak arahkan ke toko. Kalau mau hutang sana, karena waktu itu ada pungutan biaya Pak. Saya tak ikut campur di masalah pungutan biaya. Ini ada Pak Yuni, ada yang lain, saya tidak ikut terlibat. Oleh piro duit saya tidak ikut campur. Cuman saya bertanggung jawab di satu jembatan itu, dan alhamdulillah sekarang saya tidak punya beban. Nah, selanjutnya, akhirnya kenapa kok biaya ini membengkak? Waktu itu demo di Kalindo, orang minta, insya Allah mau Agustusan, jalannya rusak semua. Kita minta waktu 3 minggunya, waktu di Terak Banjir, gitu. Kita minta waktu lagi kan, 3 minggu. Tapi tuntutan warga Kalibundo sama Bades minta dibetulin jalan ini. Akhirnya kita urut.
Ya, wes. Ya itu kan yang terjadi sambil benahin yang di sana, Oke. akhirnya kita Ya. terlibat dana di situ. Ya, wes. Nah, untuk ini Pak, efisiennya ya tetap aja satu pintu untuk penarikan ini kalau memang dilanjut pungutan biaya tuh ini ya di sopir aja, enak, efisien. Tinggal pengontrolnya siapa saya tidak mau tahu. Siapa yang ditugaskan di sana dari pemerintah monggo. Kalau itu lebih efisienan di Pemerintah. sopir Pak. Di sopir. Sing Joko siapa? Ya tidak tahu nanti gimana bentuknya, pemerintah kita udah dari dulu kita Kan begini, jaga. saya ini begini. Kalau pemerintah ini terlibat langsung di situ, yang urusannya itu tadi sumbangan, bukan tupoksi kita. Kalau soal SKB pajak iya. Kalau soal misalnya kontrol SKB, kecuali itu disatukan, portalnya disatukan untuk kontrol SKB dengan sumbangan untuk jalan misalnya. Nah tapi mekanisme sumbangan untuk jalan ini supaya tidak menyalahi aturan lagi, ya bentuk asosiasi, bentuk koperasi. Apa koperasi sopir, apa koperasi apa yang intinya bahwa itu atas pengelolaan bersama yang secara institusi menjadi bagian yang sah, bukan orang per orang. Kalau orang per orang nanti ya masalah lagi, ya jadi masalah lagi. Nah ini kan cari cara dari sekian banyak masalah untuk supaya ada solusinya, kan begitu? Organda dihidupkan, organdanya di Lumajang. Oh iya, organ baru toh. Di situ Soal bisa ngambil di situ. truknya toh. Iya. Yang masalah pungutan itu organda juga bisa dilibatkan itu, dihidupkan. Iya, organda iya. Tapi truknya kadang agak sing mati. Ya. Begini aja usul saya, Pak Bupati pasrah bongkoan kepada APRI. Jalan baik karepmu APRI, jalan nggak baik juga karepmu APRI. Intinya, iya, gitu loh. Intinya, sekarang APRI ini harus menyiapkan dana untuk perbaikan jalan. Jadi APRI nanti yang terlibat di sana, ketua APRI lah yang bernegosiasi atau bersosialisasi dengan izin yang ada di sana. Ya sama warganya juga, Pak. Dengan warganya juga. Yang jelas kalau jalan itu sudah jadi, secara otomatis truk yang bermuatan pasir tidak boleh lagi lewat jalan padat penduduk. Jadi lebih efisien APRI dipasrai bongkoan Pak Bupati untuk menyelesaikan jalan itu. Dari mana dananya? Bisa dari Pak Sofian. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bu Bunda dan Sedikit dari soal jalan. Ya, Oke, silakan. biar mohon maaf untuk apresiasi aja atau buat motivasi untuk kami mewakili dari Kecamatan Purnojiwo. Kebetulan ketua paguyuban di Kecamatan Purnojiwo adalah saya, Muhammad Suja. Mohon maaf untuk jalan dari Tambang menuju ke jalan raya. Kalau di Kecamatan Purnojiwo itu semua pengusaha tambang yang membangun atau ngecor. Cuman teknisnya mudah karena kesadaran dari pengusaha tambang sendiri. Oh, berarti senang Dari pengusaha tambang sendiri kesadarannya. kali berdoi tidak sadar. Karena di Purnojiwo itu dihitung dari jumlah SAB keluar, Ya. setoran ke Bank Jatim itu misalnya 1 bulan 1.000 truk, berarti dia kalau 10 kali 10.000 berarti 10 juta. Kata Gus. Ya, itu dibentuk paguyuban yang lainnya aja Pak. Ya. Jadi karena di Kecamatan Purnojiwo ada 11 izin yang terbit, yang produksi aktif 9 izin, yaitu meliputi Desa Supiturang, Desa Ororombo, Sumber Urip, dan Desa Purnojiwo. Itu semua kesadaran atas inisiatif dari pengusaha tambang sendiri. Semua jalan juga dibangun. Ya. Jadi
Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dan mudah-mudahan menjadi percontohan dari pengusaha tambang yang lain atau dari desa-desa yang lain. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali ke soal jalan ini dulu ya. Jalan tambang yang tadi yang Pak Parman tadi yang mengawali untuk menyampaikan problematikanya. Intinya begini, saya tidak ingin ini jadi hal yang bermasalah kembali berkenaan soal transparansi pungutan. Karena ada kecurigaan, ya. Saya memahami betul orang curiga, ya. Karena kalau dihitung ya besar. Dihitung rata-rata saja 10.000 per hari itu satu rate. Kalau 2 rate, 3 rate, berapa kali truk yang lewat? Kalau 1.000 saja sudah berapa kali yang terhitung di situ. Nah, saya tidak ingin, ini ada kesepakatan berkaitan dengan soal iuran untuk pemeliharaan. Yang lebih utama nanti itu adalah mekanismenya yang harus juga diketahui bersama, transparansinya juga benar-benar dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini saling ada ketidakpercayaan sebagaimana yang kemarin. Saya nggak mau. Saya terima kasih misalnya hari ini Pak Kajari memberikan banyak sekaligus tadi mengikuti terkait dengan problemnya, sekaligus nanti saya minta Pak Kajari untuk juga menyampaikan terkait dengan solusi-solusinya. Ini sebagai bagian dari kita punya mekanisme bersama itu loh. Tapi lek iki mari ngono kok masalah maneh, ya ndak mari-mari rek. Lek engko iki ana sing liut maneh siji loro ndak transparan, soal pegang uangnya ndak terbuka sehingga menjadi kecurigaan, saling lapor sana lapor sini, ya ini ndak akan selesai lagi. Ndak akan tuntas lagi masalah begini. Ini aja saya ingin jaga. Betul-betul menjaga. Ya gimana caranya supaya ini sama-sama terbuka dan transparan. Saya minta Pak Kajari untuk memberikan beberapa catatan Pak. Terima kasih Bapak. Tadi sudah saya mengikuti juga tadi masukan dari teman-teman semua. Tadi kan saya bilang ada kita punya jalan desa, ada juga jalan tambang. Jalan tambang di mana lahan jalannya itu juga punya perusahaan-perusahaan Pak ya, punya swasta ya. Nah, tadi kan ada masukan untuk pembangunan, untuk perawatan itu biarkan aja dari pihak APRI yang akan kumpul-kumpul untuk membangun atau merawat jalannya. Karena itu lahan yang dari melewati pemilik-pemilik pribadi, pemilik perusahaan ya, berbeda dengan jalan negara. Nah, untuk pungutannya, untuk pembangunannya silakan dari APRI untuk mengumpulkan uangnya, dan pungutannya juga dari APRI nanti, tidak melibatkan pemerintah. Karena kita nggak mungkin pemerintah daerah memungut 2 kali pungutan, mungkin pajak dan sesuai dengan SKB, ya. Setelah itu nggak ada pungutan itu. Ya, nah karena ini mengikuti jalan, biar nanti untuk pungutannya kesepakatan dari APRI, apakah nanti 10.000. Nah, uang pungutan itu dipakai untuk biaya pemeliharaan. Tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, di antara pengurus APRI ada keterbukaan dalam hal pengelolaan keuangan tersebut. Ya, karena kalau ini uang swasta, tentu kami tidak akan terlibat. Jadi dalam portal, punya satu pintu tadi di portal. Di portal tentu di sini yang mengut uang ini bukan pemerintah daerah, karena jalan punya swasta, punya perusahaan yang membangun swasta, yang memelihara swasta, yang mengut swasta. Tujuan mengutnya apa? Ya untuk memelihara agar jalan tersebut. Nah, tidak akan melibatkan yang terlibat di dalam hal pungutan, tidak ada melibatkan dari desa, dari dinas di pendapatan daerah, tidak dilibatkan. Karena kan sudah ada aturannya untuk penerbitan ASAB, ada pajaknya, itu yang diambil oleh negara. Jadi negara tidak mengut 2 kali. Nah, itu sementara. Jadi saya dukung tadi ada dari asosiasi untuk gak jadi masalah, serahkan pada kami. Wah, itu bagus banget Bang. Gak jadi masalah, serahkan pada kami. Gampang gitu, beres. Berapa kilo mungkin Bapak siapkan, akan beres semua itu mungkin. Nah, itu nanti silahkan Bapak bangun. Nanti Bapak sepakatan
untuk memungut, di mana tujuannya untuk memelihara jalan. Yang penting jangan masuk ke jalan desa, kasihan masyarakat, debunya, ininya semuanya. Karena negara juga harus mengeluarkan lagi, negara harus mengalokasikan lagi dana-dana untuk jalan desa. Kalau bisa dipakai untuk desa A, desa B yang jauh, ngapain juga harus yang di sini, yang bisa dirawat, bisa kita alihkan ke tempat yang lain. Jadi jalan desa memang untuk desa, jangan sampai truk masuk. Jangan sampai truk masuk. Nah, jalan tambang silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengawas tambang. Saya yakin. Jadi mohon ada komitmen dari para pengusaha tambang semua, Bapak-bapak semua berusaha di sini mengambil hasil bumi di sini, tapi juga biar bagaimana juga bisa membangun kesejahteraan masyarakat di sini. Jangan kita hanya bisa mengambil terus kita abaikan aja. Mau rusak kayak mau apa, kesian kan bapak-bapak. Ya sekarang bapak-bapak itu kan nanti ada anak cucu kita juga yang ada di sini. Kita harus jaga lingkungan. Kita harus peduli lingkungan, Pak. Kalau bukan kita peduli lingkungan, siapa lagi? Kalau bukan masyarakat Lumajang, pengusaha Lumajang yang peduli terhadap lingkungan, siapa lagi? Apakah masyarakat Jember? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masyarakat Jember harus peduli dengan lingkungannya, membangun dan kesejahteraan masyarakat. Itu pendapat ya. Jadi intinya untuk retribusi sesuai dengan hasil dengan aturan pemerintah, ya Pak ya. Jadi nggak ada lagi pungutan liar. Nggak ada pungutan liar. Desa-desa, jalan desa, jangan juga ada kepala desa yang ngambil pungutan untuk untuk truk-truk itu. Kan bisa aja kalau umpamanya masuk ke desa nanti bisa kena pungli. Kalau umpamanya dari masyarakat ya bisa juga kena pemerasan. Kan begitu. Jadi intinya silakan dibangun APRI portal satu pintu, nanti dananya dikelola. Demikian sementara masukan dari saya, Pak. Pak, jadi diperkenankan tidak? Karena misalnya kan ini begini, ini kan nanti ada iuran atau sumbangan. Kalau APRI membuat semacam kwitansi kecil gitu sebagai bentuk apa? Tanda bukti sumbangan iurannya itu. Sepanjang jalannya adalah jalan swasta, ya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sepanjang jalan swasta, jalan yang dipunyai oleh perusahaan, ini kan kebijakan masing-masing perusahaan untuk membangun jalan. Jadi ada penguatan kan untuk kembali lagi ke situ. Yang penting kan diantara anggota APRI tahu kemana uang itu diambil, untuk apa uang itu diambil, gitu. Yang jadi masalah. Untuk kupon kita, karena jalan juga bukan jalan negara kan, berbeda kalau jalan negara kan. Nah itu Pak. Saya kira ini jelas lah ya. Sudah enak ini Pak Kajari menjadi bagian dari solusi yang selama sekian waktu ini problem di internal kita semua masih harus saling memastikan mana yang terbaik. Oke, clear soal itu ya. Wes pasrah APRI ya. Berapa waktu? APRI siap? Ya. Nanti bisa berkoordinasi dengan tim yang sudah ada di sana. Ya. Ya sekarang berapa waktu? Ya, Pak Yuni kan? Sesuai yang kemarin ya. Waktu lah, berarti soal waktu kita kan butuh bekerja juga. Artinya para penambang, usaha tambang butuh bekerja. Mungkin ketika ada amanah dari Pak Bupati, kejelasan, ada kepastian bahwa jalan menyiapkan adalah APRI yang ngelola, termasuk perawatannya juga, dan terus mempertanggungjawabkan pemasukan yang didapat dari. Jadi kita tidak serta-merta meskipun itu swasta, artinya terus tidak ada laporan kepada pemerintah kabupaten, itu tidak seperti itu. Tetap kita laporkan sesuai dengan masukan terus dipakai untuk apa. Sehingga kita menghindari berurusan dengan Pak Kajari, ya, supaya kita tidak dipanggil, padahal kita tidak dapat apa-apa. Hanya kalau dipanggil ngopi sih nggak apa-apa. Sebetulnya persoalan jalan tambang ini semua sama Pak. Cuman kebetulan masing-masing penambang itu kesadarannya kan beda-beda. Saya menggunakan jalan desa untuk jalan tambang, tapi mungkin hanya satu di Lumajang itu yang punya truk untuk nyiram debu. Saya mungkin. Ada yang lain yang punya yang khusus Pak, khusus Pak. Ya akeh sebenarnya akeh ya. Ya udah begini, kenapa persoalan debu muncul? Karena ketika kita nyiram tiap hari, 1 hari 2 kali, pasti persoalan debu tidak akan pernah muncul.
Dan Iya, ini iya. kebetulan ini Sing bener jadi dicor berarti kayak kalau saya kan hanya 2 penambang, saya sama Pak Y itu nih. oh iya. Jadi kapasitas kemampuan untuk memperbaiki jalan sudah tidak mungkin. Kayak orang juga lo dicor semua ya. Iya, semua. Ya kalau bisa seperti itu bagus sebetulnya. Kalau sepanjang jalan Bondowoso sampai keluar dicor ya dijual dulu izin tambangnya. Bismillah Pak. Bismillah. Bisa. Dikit-dikit. Ya. Jadi menjawab soal target waktu, Ya. saya akan memberikan jawaban setelah rapat ini Pak. Jadi ya. setelah rapat ini nanti saya kumpulkan teman-teman yang punya kepentingan soal jalannya di sana, nanti kesepakatannya berapa, Ya. terus kapan batas waktunya. Kita tidak bisa berlama-lama Ya. karena kita butuh jalan, dan saya sepakat, saya terinspirasi yang disampaikan Pak Bupati tadi. Bagaimana kalau sekaligus dalam rangka optimalisasi pajak ya, di pos penarikan untuk maintenance jalan, perawatan jalan itu ditaruh petugas pajak hanya untuk memantau. SKB. Ini, iya SKB hanya untuk memantau. Sehingga ini memperkecil memang Pak Bupati. Jadi memperkecil Bagi mereka beda yang petugas loh ya. tidak Boleh sama loh ya petugasnya. Oh, SKP dewe loh, SKP sendiri. iya, makanya kita minta dari Bina, dari badan, ya, dari BPRD, sehingga ini memang memperkecil untuk meloloskan diri dari kewajiban pajak. Oke, itu nanti berikutnya itu ya saya catat usulannya ya soal itu. Maksudnya begini, kenapa saya butuh kepastian waktu, sekaligus saya ini bisa instruksi ke Pak Inggi berkenaan dengan beliau menyampaikan kepada masyarakat butuh berapa waktu masyarakat ini menyadari bahwa truk itu lewat situ tidak, lewat ya Kalibendo, lewat Bades, lewat Jogosari, itu kan panjang itu. Nah supaya saya juga bisa memastikan, misalnya 2 minggu, 3 minggu, itu Pak Inggi juga pertanggungjawaban ke masyarakatnya enak. Kasih Pak Inggi Pak ditabrak sana sini. Yang truk nabrak Pak Inggi, yang masyarakat yang protes terhadap debu yang nabrak Pak Inggi. Ya wes, yang penting habis ini diputuskan. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kalau ada pungutan lain selain ini, kan biasanya orang moro-moro pungutan dewe kan. Biasanya yang pernah terjadi. Bagaimana mekanisme? Begini ya berarti saya memang tidak paham betul yang di persoalan yang di sana ya. Yang pasti ketika jalan itu disediakan dan dibangun dari awal oleh teman-teman penambang, ya jangan ada orang lain yang mengatasnamakan apa sih organisasi apa PKK atau Karang Taruna, itu tidak bisa. Ono PKK Nariuma. Ya di sana itu banyak Ada PKK. bukan tidak PKK atas nama ini banyak, sehingga untuk keluar sampai ke jalan raya itu ada yang sampai 60.000 pungutannya. Masih anu nari kan. Iya, terus. Jadi setiap pos ada 20.000, ada 10.000. Nah, yang begini-begini loh, Pak Yuni, Pak Parman, dulu ada nggak yang begitu-begitu? Ada yang itu sebenarnya warga yang lewatin itu sebenarnya minta ganti rugi, tapi kita kasih kebijakan yang kadang-kadang mohon maaf, kita istilahnya untuk membuat jalan kadang-kadang yang dilewati ada pasirnya kita ambil Pak, ada dapat 10 rit, 15 rit, orangnya dikasih itu. Tapi kita Pak Yuni sama Pak Gianto waktu itu ya sebagaimanapun juga bagaimana memberikan kesadaran sama beliau-beliaunya. Nah, yang di bawah ada kan yang sewa juga mungut 5.000, terus yang ada yang 2.000. Nah, itu supaya nggak ada begitunya gimana? Ya itu konfliknya sekarang yang ada di situ. Nah, di sini ada malah Pak Yuni kemarin itu ada gambaran pengalihan jalan lagi untuk menghindari pungutan yang itu. Memungkinkan itu dilakukan? Tergantung dari Semeru. Kalau dari Semeru waktu itu udah ada izin memang. Yaudah enggak, yang soal Semeru nanti Pak Asisten yang
Iya. ngurusi Bisa. proyek Semeru ya. Ya cuman yang ada yang dulu itu ada 1, 2, 3 yang pungutan Wes gini, 2.000 Nggak, itu kembali anu, ke yang 2.000 awal itu orang-orang alasan bikin apa anu jalan, betul di jalan yang 2.000. Ya. Terus yang 5.000 karena mereka sewa lahan. Dan itu 5.000. Yang 2.000 lagi yang di Masjid Pak Oka itu yang mengatur lalu lintas. Itu. ya wis. Oh, Pak mungkin Pak Yuni menambahin Pak Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Kadari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili dan para undangan yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja pada acara permasalahan jalur lintas. Ini mohon maaf Pak ya, kalau orang wajar terkait masalah keuangan itu memang boleh ya. Apa yang jadi permasalahan kami yang di lapangan, kami jika tanah tersebut ini kan juga tanah-tanah warga, kami sosialisasi door-to-door ke warga, memberikan pemahaman kesadaran tentang manfaat terkait fungsi jalan tersebut, bukan untuk armada aja, untuk petani dan sebagainya. Akhirnya mereka sadar sebetulnya menizin Pak Bupati ya, mereka ini minta ganti rugi. Alhamdulillah setelah kami kasih wawasan dan pengertian, alhamdulillah mereka juga sadar sampai detik ini tidak ada yang membicarakan terkait hal itu. Terkendala kami ini terkait pembangunan jalan. Jadi kadang itu para sopir ini yang nakal. Kemarin saya coba koordinasi waktu minta pernyataan surat kesepakatan bersama ke Bapak Haji Mujin, ya. Ini Pak Haji ini kalau memberikan sangus para supirnya itu, ini kan sesuai apa yang dikasihkan. Tapi kenyataan yang di lapangan tidak sesuai. Kalau dihitung dalam perjalanan armada satu hari sekian, satu misal contoh 100 sampai 500 maupun 1000, kalau dikalikan itu enak. Tapi praktek yang di lapangan ini sopir banyak yang tidak bayar. Apalagi kemarin yang waktu ditanyain Bapak Bupati di Balai Desa kemarin, yaitu penjelasan dari para sopir, katanya buat gini sebetulnya itu ada. Cuma yang di lapangan banyak yang nggak dikasihkan, banyak yang juga tidak bayar. ya wis oke. Ya gitu. Wis pokoknya gini, pasrah lagi ya ini kuncinya. Pasrah ke APRI, yang penting pertama ndak ono portal sing macam-macam tadi itu. Soal nanti siapa yang berkomunikasi dengan proyek Semeru, oke, pemerintah fasilitasinya, nanti Pak Asisten minta untuk melakukan itu. Nah, berkenaan dengan persekitaran warga masyarakat, sudah saya pasrah ke APRI. Wes pokoknya ya apa dalan ini tadi selesai. Dengan tadi mekanismenya sudah kita ada kesepahaman soal mekanisme itu. Nah, tergantung soal terkait dengan soal nanti di pos itu ada bersama dengan pemeriksaan SKP itu nanti kita bicarakan tindak lanjutnya. Nah, supaya juga mengikat kak bayar itu ada penegasan juga sanksi. Opo kalau liwat opo ya opo dulu itu penegasan. Tapi kan tidak serta merta. Kalau liwat produk kacanya suatu kala nih tidak produktif nanti di situ. Saya kira itu ya. Clear ya soal jalan ya. Pak Inggi ya, Kalibunda ya, disampaikan begitu. Nah, tinggal nanti berikutnya kami pemerintah ini menghitung soal, saya janji akan bangun jalan itu. Kemarin sudah dihitung oleh PU berapa Pak Dok? 19 miliar. Mulai ikut sampai Bades, sampai CLS. Sampai jalan utama di Pasirian 11 miliar. Tak cekin 11 miliar 2021 ya. Kemarin informasi Pak Agus direncanakan 2021 ya. Wes, ojo lagi kesuk tapi 2021 ya. Sampai sama dengan dulu saya janji di Perang Gantung itu loh. Jarit Perang Gantung. Nah, begitu wes komitmen sepakat truk tidak lewat Perang Gantung
Sudah dibangun sekarang. Mulus nggak karuan? Belum. Yang belum mana? Kurang ganteng apa belum? Cuma jarit. Jarit ya, kurang ganteng belum. Ya nanti dilanjutkan juga. Itu konstruksinya ke kekuatan. Cor itu ya. Yang jarit dicor itu ya. Cor gimana 600 meter Pak Bupati? Ya. Kurang 4 kilo yang belum. Masih akeh. Ya. Jangan manut. Oke, clear soal jalan tambang. Saya tinggal menunggu progres sama hasilnya. Terus kira-kira Kak Mari siapa yang didengerin? Apri ya? Ya. Bener loh ya? Beri dari aku ya. Oke, berikutnya saya persilakan yang berkenaan dengan berbagai macam persoalan tambang yang harus kita sikapi. Ya wes. Ada waktu sekitar 30 menit lah ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Kami mendukung tambang pasir, stokvel yang ada akan dilakukan oleh pemerintah. Hanya satu, kami ini yang sudah mengurus izin lama dan sekarang maraknya ilegal itu karena moratorium. Jadi yang kita izinkan itu insya Allah banyak yang diizinkan, tapi insya Allah yang akan mengurus hanya 5-6 orang karena sudah habis pasirnya. Diambil ilegal Pak. Yang pertama, saya mohon kepada Pak Bupati untuk dengan hormat, karena waktunya Pak setelah Desember Pak itu ngurus izin itu di Jakarta bukan di sini. Semuanya undang-undang minerba sudah menjelaskan bahwa untuk selanjutnya perizinan harus di Jakarta. Orang Lumajang kalau ke Jakarta Pak, kalau di Jakarta Pak, nanti kalau di Kalimantan mana itu tambah rumah ibu kota. Itu Pak. Jadi saya mohon kepada Pak Bupati, ini sudah 1 tahun Pak, masa moratorium sudah 1 tahun Pak. Iya. Secepatnya lah. Kami ini bekerja untuk kepentingan semuanya, penambang. Karena bagaimanapun seperti kemarin kejadian itu sudah ada izin tambangnya, tapi masyarakat masih ngeruk. Dan hari ini Pak yang sudah ditarik izinnya sama Pak Roni sama siapa tadi itu banyak Pak yang nambang ilegal itu di Padanaro itu banyak, sekarang ada gambarnya. Kasihan kan yang punya izin. Yang kedua Pak, untuk masalah pajak ini perlu perhatian serius memang. Karena penambang juga bingung Pak, tagihannya besar terus. Karena kalau di stokvel Pak, kita sudah kirim kira-kira 6 bulan yang lalu, SKAB itu 6 bulan yang lalu dikirim ke stokvel, sudah habis pasirnya, tapi izin SAKB-nya masih ada. Nah, itu diambilkan dengan pasir-pasir ilegal dan memakai SKAB, namanya CV saya Alka, diberikan Pak CV Alka. Padahal umpama seperti Pak Sofian tidak bekerja 3 bulan, tapi ada tagihan 3 bulan ini. Nah, itu karena stokvel ngambilnya ke banyak di ilegal. Kalau sudah habis Pak, biasanya SKAB itu disimpan, dibawa sama dia. Nah, ini yang perlu penataan lebih lanjut. Kalau bisa petugas pajak, bukan hanya petugas beling katanya, bukan, semuanya lakukan seperti yang dulu. Petugas pajak ada di mulut tambang yang menyadap, itu jelas pasti jabatnya banyak. Itu Pak Torik. Jadi jangan kita itu disalahkan terus. Saya itu bingung Pak, 75% saya itu grosok itu Pak, yang limbahnya pasir. Karena tahu semua Pak, tahu semua tempat saya ini
pasirnya nggak laku Pak, merah kan, karena merah, karena yang lain. Tapi tagihannya 100% pasir, saya kan bingung. Setelah kita protes, tetap sampai hari ini saya tidak bisa ada jawaban. Malah saya ditulis di Beda. Nilainya beda nggak? nilainya beda Pak, 18.750 dengan 25.000. Saya sampai malu Pak, kalau sampai nulis surat ke ESDM, kejaksaan, utangnya seperti itu, dapat surat dari SDM utangnya ini, loh. Padahal kita sudah hitung utangnya ini, itu Pak. Jadi mohon maaf kepada Pak Torik, sharing ini supaya bisa berjalan terus, jangan sampai lambat seperti kemarin, lama kan ini Pak, ada diskusi. Dan insya Allah Pak Torik untuk ke depan akan sabar orangnya untuk melakukan kegiatan ini dengan sabar, sehingga Pak Bupati itu dicontoh kesabarannya. Jadi saya sekarang sabar Pak. Kalau Bu Wakil Bupati itu sering nyeneni aku Pak, ojo ngereng-ngereng. Saya sekarang sudah sabar Pak. Dan insya Allah Pak Torik nanti juga sabar, Bunda juga sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sembahyang nasihati api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati mau menyampaikan terkait untuk di Lumajang perizinan untuk crusher Pak Bupati. Apa itu? Pemecah batu. Itu kan cukup banyak Pak Bupati. Jadi karena komoditas yang di Lumajang itu banyak yang berbunyi sirtu, sehingga kami para pengusaha itu tidak bisa mengizinkan crushernya, jadi nanti akan jadi masalah. Dan kebetulan punya Terus Jaya kami sendiri mati nanti per bulan 8. Jadi sudah tidak ada lagi izin crusher di Lumajang. Itu satu-satunya? Iya. Dan untuk kami kemarin ini satu-satunya Bu Susi? Punya batu? Cuma satu ya? Oke ya. Katanya begitu, saya dapat info batu itu yang dicari dari Pasuruan. enggak Pak, dari Lumajang. Tapi kemarin hasil labnya dari Berantas itu kita abrasinya masih di angka 19% Pak Bupati. Untuk toleransinya di proyek itu 30% Pak abrasi. Masih bisa masuk. Tapi beda kelas lah ya. Beda. Iya. Ya kayak pasir lah ya. Oke. Nah terus kemarin kami juga sudah menambah izin komoditasnya, menambah bunyi andesit supaya izin batunya bisa terpanjang. Dan sekarang kena moratorium lagi kembali tadi yang katanya Pak Jamal. Jadi mohon nanti kami dari penambang ini difasilitasi supaya izin yang sudah masuk di provinsi segera bisa diproses sebelum proses ini dipindah ke kementerian. Mungkin tambahan dari kami itu Pak Bupati. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, oke, terkait moratorium, saya segera ke Ibu Gubernur untuk menyampaikan ini. Sebelum saya kirim surat, pasti saya harus menyampaikan secara lisan dulu lah, supaya di provinsi juga terkoordinasi dengan baik. Saya mengerti memang termasuk provinsi juga menyampaikan kepada saya antrinya juga banyak. Nah, sambil berkoordinasi dengan tadi yang saya sampaikan soal stockpile terpadu, soal kami sampaikan juga progres nanti jalan tambang pasir. Nah, baru nanti saya juga akan melaporkan terkait dengan moratorium. Oke ya, soal moratorium itu ya. Kami saya catat. Saat usulnya bolak-balik Pak Jamalnya. Oke, yang lain soal ilegal, soal ini yang pada naruh. Mas Tani dulu. Ya. Itu pada. Terima kasih Pak Bupati. Oh iya. Ya. Mohon izin. Sebetulnya ini di luar materi, ini di masalah internal perusahaan. Oh iya. Namun kami ingin difasilitasi dalam hal mengenai dualisme di dalam perusahaan kami, karena ada terjadi perubahan akte di luar sepengetahuan. Sehingga kami merasa dirugikan. Perubahan akte di luar sepengetahuan kami. Proses hukum itu diadukan ke ini aja. Sehingga minggu kemarin SKAB
dikeluarkan bukan kepada kami. Intinya kami mohon difasilitasi agar tidak terjadi konflik di lapangan. Jadi prinsipnya kami ingin difasilitasi agar tidak terjadi konflik di lapangan. Izinnya atas nama siapa? CV Panca Abadi Karya, Fatoni. CV Panca Abadi Karya. Panca Abadi Karya. Berwolo ya? Sumberwulu. Atas nama Fatoni. Nggih. Ya, Mas Tony tadi. Nggih. Tapi yang melaksanakan bukan sampean. Nggih. Belum. Bu Susi kok diserahkan orang? Ini ada apa perubahan surat perubahan. Sisik Panca Abadi apa? Panca Abadi Karya. Tercatat Panca Abadi Karya ini Direkturnya kami pertama. Nah, terus ada perubahan di luar kawan-kawan kami. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Mas Boni kaitannya dengan surat yang dimunculkan dari UPT Perizinan Provinsi yang menyatakan bahwa direksi atas nama Fatoni dirubah menjadi Faisal. Nah, berarti sangat segera membuat surat bahwa itu tidak. Setelah itu kami berkoordinasi kaitannya kepada SKB Pak, dan itu sudah diiyakan karena sudah direstui, istilahnya dikeluarkan pernyataan dari provinsi bahwa direksi daripada PT Panca Abadi Bakaran Fatoni menjadi Faisal. Mana ada Faisal di sini? Tidak ada. Yes, difasilitasi April ya. Yang menyelesaikan kan. Anggota April kan? Kami sudah bersurat ke SDM, juga bersurat ke kepolisian, namun masih belum ada tindak lanjut. Oke, sudah dicatat ya. Terima kasih. Terus Bananarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saya Maulana Hakiki dari Kudir Kidul Pak. Jadi saya kepala teknik tambangnya Pak Hadi Sampurno, sama pengurusnya milik Pak Roni juga sebenarnya Pak. Tambang atas nama Ibu Umi Fauzia. Jadi kami sebelumnya ingin curhat, tadi sudah diawali oleh Pak Jamal. Tadi sudah diawali oleh Pak Jamal, terima kasih banyak. Jadi kami selama 2,5 tahun ini Bapak vakum Bapak. Kami vakum, yang punya izin kami vakum karena di sana mohon maaf dalam tanda kutip dikuasai teman-teman mesin sedot Bapak. Jadi yang kami takutkan juga teman-teman mesin sedot ini juga tambangnya di luar koordinat Bapak. Jadi kalau umpamanya kena masalah, yang kena masalah pasti pemilik izin. Nah, untuk itu kemarin kami dari pemilik izin sepakat untuk menutup tambang tersebut. Kemarin juga disaksikan oleh Bapak Ops sama Bapak Kasatita sama Bapak dari Mustika juga Bapak. Kami sudah sepakat bahwasanya tambang itu ditutup. Akhirnya besoknya di forum juga sudah sepakat bahwasanya tambang itu ditutup. Nah, besoknya kami pasang banner bahwasanya itu ditutup, lusanya sudah hilang banner itu Bapak. Dan sekarang penambangannya masih berlanjut di sana oleh teman-teman yang menggunakan mesin sedot. Dan nopo nggih, kayak kami itu kayak miris gitu Pak. Kami mau lapor ke siapa dan segala macam. Kami kemarin sempat ngirim surat keluhan kami ke surat minta perlindungan kami bahwasanya di sana penambangannya itu di luar koordinat. Terus sudah kami tutup, mereka dapat SKB dari mana gitu loh. Nah, kami berharap di sini kehadiran dari Dia ada dapat SKB nggak? Dia keluarnya pakai SKB nggak? Ada. Kalau sekarang nggak ada loh, tapi mereka maksud saya kok berani keluar tanpa SKB gitu Pak. Kok berani keluar. Nah, ini yang berani begini ini truknya atau penambangnya? Dua-duanya Pak. Penambang ilegal. Dan itu kayak harapan kami bisa diproses Bapak. Soalnya
seperti yang Bapak bilang tadi bahwasanya kita ingin menertibkan tambang di Lumajang. Maksudnya menertibkan kan dalam segi pajak pasti, dalam segi ketertiban pasti, dalam segi lingkungan juga pasti gitu. 3 komponen itu harus kita laksanakan gitu. Tapi kenapa kok nggak pakai cara dulu pas setelah insiden Salim Kancil itu Bapak G? Jadi bener-bener dari penegak hukum ini bergerak, makanya karena bener-bener bergerak sampai ngeluarin pasir aja kalau nggak ada surat-suratnya, kalau di luar koordinat nggak berani. Tapi kita kenapa kok sekarang kok mulai longgar lagi Lumajang kita ini Bapak? Padahal kita besarnya seperti ini sumber daya kita gitu loh Bapak. Maksud kami seperti itu. Terus kemarin mohon maaf, di Pandanarum itu sedikit-sedikit ada demo, Bapak. Kami analisis sebelumnya. Memang kami kan kerjasama sama Pak Adi Sampurno, kami rembukan sama Pak Roni dan segala macam bahwasanya masalah teman-teman demo ini seperti kenapa sih sebenarnya? Kenapa sih? Yang pertama, terus rencang-rencang di sana takut pengairannya terganggu. Oke. Yang kedua, takut lahan-lahan petani tergerus. Nah, kalau umpamanya secara teori gitu Pak, secara teori kami berpikir secara teori. Kalau umpamanya kita pakai alat malah nggak akan tergerus lahan-lahan warga karena kita bisa normalisasi sungainya. Jadi arah sungainya itu tidak kemana-mana. Jadi bisa kita fokuskan di tengah. Satu itu. Yang kedua, kalau pakai mesin sedot sebenarnya itu tambah bahaya karena mohon maaf yang seperti disebutkan di awal tadi, yang mesin sedot ini nyedotnya ngawur di luar koordinat dan segala macam. Nah, habis itu oke, itu secara teori, secara praktik Bapak. Secara praktik kami coba, ya wes kalau mamanya itu mungkin teman-teman butuh bukti gitu Bapak. Akhirnya kami datangkan ekskavator di sana. Kami pertama coba fokus 1 rit pun kami nggak keluarin. Kami taruh di sana buat memperbaiki saluran. Kami datangkan batu. Kemarin baru 5 armada batu kami datangkan di sana untuk kami baguskan itu lahan-lahan petani yang sudah tergerus. Yang samping kanan itu kita bebek gitu kan bagus akhirnya. Jadi bebek. Maksudnya kita bentengi gitu. Nah, terus kami dapat omongan yang real ini bahwasanya wes biarin diperbaiki dulu salurannya, habis itu biarin sawahnya dikembalikan, sudah kami kembalikan. Tapi di Terono kalau sudah selesai tetap tak demo seperti itu Bapak. Jadi masyarakat sedikit-sedikit demo kayak gitu. Sebenarnya Bapak mohon izin, kalau umpamanya teman-teman tadi itu kami suruh masuk ke koordinat sebenarnya Bapak, sebelumnya nggak mau karena kalau masuk koordinat nambangnya susah, bilang gitu. Nambangnya susah karena di sana ada kerikil sama batu. Padahal itu yang kita diberikan rekomendasi oleh pengairan, rekomendasi teknis oleh pengairan di lokasi sana agar tidak mengganggu jembatan. Terus kalau umpamanya terlalu banyak kesedot dan segala macam, jembatannya ada kemungkinan untuk ambruk atau miring lah. Nah, makanya kita arahkan teman-teman penambang di sana untuk masuk ke koordinat, mereka nggak memperdulikan kami. Yang pertama itu. Yang kedua masalah SKAB Bapak. Teman-teman di sana satu SKAB ngambilnya 4 rit. Satu SKAB ngambilnya 4 rit seperti itu. Jadi kami mau ingatkan dan segala macam dan dipeleroi kayak gitu. Kami catat, kami ada bukti Bapak bahwasanya truk ini ngambil ini nggak mau bayar SKP, jamnya berapa, kami sampai catat kayak gitu. Tapi kami bingung. Kami sudah sampaikan ke beberapa pihak yang berwajib, beberapa orang, tapi ya bagaimana ya Bapak? Padahal kami seumpama kita boleh mengelola tambang itu, padahal kita punya hak, itu tambang milik negara. Kita cuma kontraktor aja, kita punya hak untuk mengelola tambang itu, tapi nggak dikasih sama teman-teman kayak gitu. Makanya ya intinya kami pengen ketegasan dari Pemda sama support dari penegak hukum Bapak, bahwasanya ini masalah sepele sebenarnya, tapi karena kita lupa, kita terlena dengan itu, makanya mereka tambah menjadi-jadi. Padahal semua kita rangkul Pak, nggak mungkin mereka nggak usah kerja di sini nih Lansa, salah kami. Mereka kami rangkul. Intinya itu di mana aja? Pandanarum dong. Mungkin ada lokasi yang lain yang sama, mungkin ada Bapak. Oke ya. Pak, terakhir. Jadi kita dari kemarin saya tangkap di forum di Bapak di Bondowoso kemarin, kebetulan saya seneng kalau ada pembahasan tambang itu.
kita itu kayak menganggap ilegal itu biasa. Contoh apa? Waduh, harga rusak gara-gara ilegal. PAD turun gara-gara ilegal. Ini ilegal seharusnya buatan ada gitu loh Bapak. Kenapa kok kita seolah-olah wah bersaing sama ilegal? Kok gitu? Kok kita kayak gitu? Makanya ayo kita bangun Lumajang bareng-bareng. Ayo kita jujur bareng-bareng, ayo kita bersih bareng-bareng seperti itu loh Bapak. Udah lama ilegalan malah ada yang udah berkubang-kubang ya Pak. Kita terlalu tertidur dengan sesuatu Bapak. Oke. Jaya untuk Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu problemnya ya tadi itu. Di sisi pelaksanaan soal tata aturan, kita ini juga pada positioning berkebijakan supaya kondusivitas itu terjaga. Ini yang saya melakukan pola pikir untuk harus ada titik temu. Karena begini, Salim Kancil itu catatan kita semuanya. Yang punya izin itu ya IMMS itu, ya izin. Izinnya waktu itu di situ ya IMMS. Tapi kalau tidak kompromi dengan masyarakat, itu tidak sekedar soal bicara ilegal, tapi bicara soal konflik sosial. Bagaimana titik temunya? Ya tetap harus ada kompromi. Memahamkan dengan segala cara kita melakukan kompromi dengan masyarakat. Kalau ada chaos, kalau ada problem sosial, konflik sosial yang sampai pada titik problem yang tidak bisa tuntas, itu semuanya Pak. Ya bupatinya, ya kapolresnya, ya polisi, ya TNI, ya kejaksaan. Urusannya panjang. Kalau ada konflik sosial sampai terjadi hal-hal yang tidak kondusif, nah, kita semua menjaga itu semua. Ya ini ada mekanisme soal izin, mekanisme soal tata aturan, iya. Tapi menjaga kondusivitas, menjaga bahwa masyarakat menjadi bagian dari pemahaman kita terhadap bagaimana kita berkebijakan, itu juga penting. Sama, saya yakin kok teman-teman dari Pak Kasat Reskrim misalnya lihat gitu ya, ilegal ada, iya ada. Oh, tapi kalau itu kemudian jadi apa ya? Jadi semacam pola pengambilan kebijakan yang saklek, kita juga berat. Nah, makanya harus ada titik temu. Ayo, saya memahami, menyadari problem ini sama-sama. Karena itu saya bersedia. Misalnya saya juga harus turun menyelesaikan kompromi tadi itu antara pemilih izin tambang dengan masyarakat. Ya dengan cara kita memahamkan, awak mulai ilegal terus iki, ya ndak iso rek. Dengan cara pemahaman itu harus ada titik temunya. Saya yakin kok ini pasti akan ada titik temu. Nah kalau ini sudah ada titik temu, nanti akan ada komitmen, kesepakatan. Begitu mereka mau bersepakat harus tertulis. Siapa yang berkomitmen, siapa yang bersepakat, apa saja kesepakatannya, apa. Saya yakin kok kalau mereka dipahamkan soal alat berat bisa. Cuma mungkin butuh suasana yang duduknya kira-kira berbeda dengan yang sekian waktu kita lakukan. Kalau kita ini berhadapan dengan pola yang bisa duduk bersama, kompromi, ya, saya yakin kok itu ada nilai yang bisa kita jalani bersama-sama, saya yakin. Nah, tinggal sekarang mencoba menformulasikan. Saya sepakat. Misalnya nanti ada aturan-aturan yang mengikat. Saya nggak tahu undang-undangnya boleh nggak? Soal nyedot itu undang-undangnya gimana? Nyedot. Nah, nyedot kan nggak boleh undang-undangnya. Ya kita sampaikan. Tapi misalnya sudah nanti kita langkah melakukan, sudah silakan teman-teman kepolisian turun sebagai apa ya?
Ya supaya orang tahu bahwa itu salah. Misalnya di proses hukum supaya menjadi bagian dari orang tahu bahwa itu salah, nggak apa-apa. Tapi kan kita sudah melakukan kompromi, kita sudah melakukan langkah-langkah itu. Nah, tapi kalau saiki moro-moro diambil semua itu, ya itu pasti kan jadi konflik sosial. Saya kemarin ke Pak Kapolda, salah satunya atensinya adalah soal pertambangan pasir. Wanti-wantinya jangan sampai kayak Pamekasan. Pamekasan itu demo, kemudian demonya tidak terkontrol, polisinya juga tidak terkontrol, akhirnya ya problem semuanya. Pak Kapolda bilang, saya ini nggak ingin menghukum anak buah saya sebagai polisi, tapi gimana kondisi konteksnya sosialnya yang harus dibangun ini kan berat juga. Kasihan loh teman-teman dari kepolisian dengan kondisi yang begini. Kenapa? Pak Kasat Reskrim juga mikir kondusivitas yang harus dibangun. Nah, oke. Saya akan melakukan langkah-langkah itu dalam rentang waktu yang sudah ini diukur. Saya minta begini deh, pertama Pak Camat ya, untuk memulai fasilitasi mungkin bicara 1-2 dulu. Bicaranya ya pasti beda ya, komunikasinya beda, memahamkan ya apa, pelan-pelan memahamkan. Nanti begitu sudah ada titik temunya, baru nanti ngajak teman-teman. Kira-kira mereka mintanya bagaimana? Kalau saklek tidak ada alat berat, tentu mereka juga harus dipahamkan bahwa ini tidak bisa, Anda nyedot juga salah. Kalau Anda salah terus, ya kan tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan konteks hukum. Itu saya kira bisa dilakukan. Nah, per waktu dilakukan itu, saya yakin nanti ini ada penyelesaian, ada titik temu. Saya kira itu ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Setelah ini Pak Wakas saya minta untuk menyampaikan beberapa arahan. Itu nambahin aja untuk yang kasus Pandanarum, Pak. Ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada ilegal kalau penampungnya ini disterilkan atau ditertibkan. Nampungnya pembeli, stokbelnya. Karena saya amati bahwa pembelinya di mana? Stokbel, Pak. Iya. Saya amati yang dari tambang saya yang di Pandanarum yang saat ini tutup, itu kebanyakan mobil dari Madura, luar Lumajang. Oh. Saya tahu di perbatasan Manuyoso sana ada petugas BPRD. Tapi sampai saat ini tidak ada juga yang ketangkep karena tidak bawa SKB. Padahal nyata itu dari tambang saya. Itu atas nama SKB siapa nanti itu? Ya itulah yang terjadi, mungkin ada SKB lain yang dibuat untuk melegalkan pasir itu keluar. Oke, ya. Itu aja saya rasa itu. Sedikit Pak Wari. Ya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau curhat sedikit Pak Wati terkait posisi Pandanarum. Ya. Jadi kalau lokasi Pak Hadi Sampurno yang di bawah jembatan itu disedot, itu masih mampu kan? Karena posisinya batuannya tidak seberapa besar. Tapi kalau di atas, yang di tempat saya, atas nama Ibu Hosia, itu murni harus menggunakan alat berat. Makanya di tempat saya, manualnya tuh tidak ada. Petaninya juga tidak ada seberapa banyak. Nyedotnya justru di tempatnya Pak Hadi semua. Di tempat saya tidak bisa disedot, tidak bisa kerja, ada yang kerja. Itu Pak masalahnya. Nah, terkait kemarin tanggal 18 yang ada demo itu posisinya saya masuk, kebetulan lahan sawah yang kena banjir saya betulkan, saluran semuanya saya betulkan, jalannya saya betulkan. Begitu saya sobek tengah untuk mengalirkan air supaya ini di demo saya. Padahal di tempat saya penambang manualnya tidak ada, nambangnya itu di bawah semua. Petaninya juga tidak ada, petaninya justru bilang bagus, kesokon gitu. Lah kok kemarin di demo orang luar dari wilayah itu. Jadi ini perbedaan. Kalau tempat Pak Hadi lucu Pak, di luar koordinat posisinya, mau dimasukkan di dalam koordinat disetopkan. Sama dengan saya nantinya akan ke manual seperti itu. Disetopkan, naikkan, tidak mau.
Begitu di demo selesai keluar, pasirnya habis, dikeluarkan lagi. Ya, oke. Ya. Itu Pak Matur Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Ada boleh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas izinnya. Saya cuma tambahan Pak Bupati, mungkin jadi masukan buat yang lainnya. Bahwasanya awal permasalahan itu sebenarnya kalau penambang sama manual, yang saya alami dulu ada di pihak manual itu Pak Bupati tahun 2015-2016 setelah pasca Sankancin. Biasanya itu ada para penambang itu yang asal izin, asal ngeflut, tanpa ada musyawarah di masyarakat sekitar. Sehingga izin itu keluar, itu ada satu kecemburuan sosial biasanya di dalam tokoh masyarakat sekitar yang juga mengajukan izin Pak Bupati. Nah, yang nomor 2, itu juga ada fanatisme masyarakat. Kalau alat berat itu turun, ini nantinya orang-orang manual tidak dapat lahan gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya itu seperti itu penambang itu Pak Bupati. Tapi kalau pada kenyataannya kalau kita sabar, istilahnya sabar ngayomi mereka, insya Allah pasti dapat jalan gitu Pak Bupati. Nah, pada intinya itu kebanyakan orang-orang mengajukan izin itu tanpa musyawarah di sekitar lingkungan sana Pak Bupati. Sedangkan lahan itu bermacam-macam. Itu pada awalnya itu seperti itu Pak Bupati. Ya, terima kasih. Mungkin itu kalau mungkin dari awal itu memang tidak ada prosedur di SDM, harus ada izin lingkungan, harus tokoh masyarakat tanda tangan, memang tidak ada, atau pemilik lahan harus tanda tangan, itu tidak ada. Ya. Tapi itu ada di kala nanti kita nambang. Itu mungkin Pak Bupati. Terima kasih. Saya mau bahas beliau barusan. Iya, gue bahas mari acara ini bahas biar. Ya, memang begini. Ini kan masyarakat ya. Mereka menjadi bagian hidup di sekitar situ. Tiba-tiba misalnya yang pemilik izin tambang bukan orang situ. Bagi sebagian pasti ada sensitivitas sosial. Pasti. Itu harus dipahami. Kemudian dia turun-temurun sejak lama sudah hidup dalam kehidupannya ya di situ. Terus kemudian tiba-tiba ada orang lain yang mungkin tidak menjadi bagian dari hidupnya, bukan tetangganya, bukan sekelilingnya. Saya kira itu juga entitas sosial yang mungkin juga harus dipahami soal begitu itu. Makanya ya harus punya kesepahaman. Saya tadi betul ini ya mengingatkan saya tentang bagaimana rekayasa sosial itu penting dalam kita berkehidupan. Itulah. Oke, nanti dibahas soal ini. Saya kira saya sudah mendapatkan banyak masukan. Tinggal nanti kita bicara khusus soal Pandanarum bagaimana menyelesaikannya. Saya kira itu. Saya minta Pak Wakam untuk menyampaikan beberapa hal. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bunda Indah, Bapak Kajari, kasih Intel, kasihlah Pak Intel. Nah, kemudian rekan-rekan dari Kapolsek dan Ramil dan hadirin semuanya. Kami akan menambahkan tadi sudah banyak yang dibicarakan. Intinya kami di sini tugas kami adalah pemeliharaan Kamtibmas. Ya, di mana pemeliharaan Kamtibmas di sini kita harus berimbang ya antara pengusaha dan masyarakat. Jangan sampai kita ini mengedepankan hukum semata. Ya, upaya hukum adalah upaya hukum yang terakhir. Ya, apabila itu tidak bisa ditolerir dan kita sudah sosialisasikan terhadap masyarakat, nah, baru kita upaya hukum. Dan di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati akan memfasilitasi ya terkait antara penambang dengan masyarakat. Ya, terkait penambang ilegal ataupun alat sedot, nah, kita sudah tahu intinya bumi air yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan yang bisa memberikan kemanfaatan oleh masyarakat. Ya, masyarakat ini di mana? Ya masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Ya. Kemudian kita bangun seperti ibarat kata akar yang kuat, batang yang kokoh, dan daun yang rimbun. Segala sesuatunya kita buat regulasi aturan yang kuat dulu. Ya, ini akarnya. Batang yang kokoh, yaitu kita semuanya ya, sepakat untuk menjalankan aturannya. Kalau semua itu sudah dinamis,
ya saya rasa daun itu akan rindang. Seperti halnya meningkatkan PAD, bisa, ya itu selaras Pak. Seperti tadi untuk jembatan sudah ketemu, ya APRI. Ya, silakan nanti tadi saran Pak Kajari juga dibuat kartu kendali ataupun pos kendali, boleh, ya silakan saja selama itu tidak menyimpang, ya. Kemudian untuk tidak boleh merokok. Terkait aturan, mohon izin Bapak Bupati. Jadi intinya di sini kami selaku APH kita melihat tingkat sosialnya dulu, ya. Jangan semata-mata kita nanti turun, ya penertiban yang bisa merugikan masyarakat dan masyarakat tidak tahu salahnya. Nah, jangan, kita sosialisasi dulu kepada masyarakat setempat. Nah, saya saran Pak Bupati mungkin bisa dibuatkan perda terkait penertiban SKAB ataupun perda terkait alat sedot, yang dimana di situ nanti dibuat secara berjenjang sanksi, ya. Jadi siapa yang misalkan tidak mentaati, baik itu melalui SKB, yang tidak melalui SKB ataupun sedot. Nah, setelah itu, setelah dibuat dari peraturan daerah, mungkin kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi itu Pak Bupati saran kami. Mungkin ada saran-saran lain, monggo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kira demikian ya yang bisa kita diskusikan. Ini forum baik lah. Tinggal menindaklanjuti nanti di forum-forum lain yang harapannya per tema tadi. Nanti kita bicara lagi soal bagaimana menata stokpel di stokpel terpadu, bagaimana menata armada. Truk yang dari Madura itu banyak ya kesini. Ya apa ya cara ngatur truk ini? Ya. Pasir Pak. Ya nanti PR berikutnya ngatur truk ya. Kita bicara lagi soal ngatur truk. Saya minta yang berikutnya APRI untuk memastikan soal tidak hanya struktur di tingkat kabupaten siapa? Pak Sofian. Pak Sofian bukannya pengurus provinsi? Ya, sementara merangkap. Yang sementara provinsi mana kabupaten? Kabupaten ya, provinsi ya. Sementara semua. Tidak, yang provinsi pasti. Ya kabupaten ditunda 1 tahun Pak. Suruh membenahi. Ngarang. Nah, maksud saya begini, sekaligus ini supaya terstruktur dengan bagus, dengan baik. Nanti di tingkat kecamatan ada, atau di tingkat perkumpulan tambang, lokasi, misalnya zona mana, zona 1. Misalnya zona 1 Pronojiwo, zona 2 mulai Sumberwulu sampai Pasru misalnya. Itu Pasru sampai zona sendiri, terus kemudian Sumbersuko zona sendiri misalnya. Supaya kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan problem di lokal setiap zona itu ada yang mewakili yang menuntaskan masalahnya di masing-masing. Karena persoalannya beda-beda. Yang Kalibendo ini persoalan jalan misalnya. Yang lain mungkin bukan soal jalan, yang Pandanarung mungkin bukan soal jalan, soal konflik dengan masyarakat. Nah, maksud saya begitu ada melokalisir problem ini itu enak, menentukannya enak, memutuskannya enak. Kita juga punya detailing terkait dengan persoalan masing-masing. Saya kira itu ya. Terima kasih. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk seluruh